Halo teman-teman, salam sehat selalu. Tetap kita akan bicara fokus di UCL atau Liga Champions. Ketika banyak orang, banyak pengamat tentunya mengedepankan tim-tim unggulan yang difavoritkan untuk bisa menjadi juara di UCL pada musim ini. Katakanlah Liverpool atau juara bertahan Chelsea, ada Manchester City, ada Bayern Munchen atau Madrid, bahkan juga dengan calon juara baru, ya, misalnya Paris Saint-Germain. Tetapi kita seakan melupakan, ya, bahwa ada satu tim yang sebenarnya menurut saya ini berbahaya, ya, kuda hitam pada musim ini untuk bisa mengganggu tim-tim yang saya katakan tadi yang lebih diunggulkan untuk bisa menjadi juara di Liga Champions. Ini tim yang menurut saya punya DNA juara, ya, karena mereka sudah 4 kali menjadi juara di Liga Champions, ya. Memang sudah cukup lama, tetapi tetap bisa berpotensi untuk bisa mengganggu, membuat kejutan pada musim ini, ya. Klub itu adalah Ajax Amsterdam, wakil dari Belanda satu-satunya yang masih bertahan sampai di babak 16 besar atau fase gugur di Liga Champions. Mereka akan berhadapan dengan Benfica pada Kamis dini hari waktu Indonesia bagian barat. Tim asuhan Erik ten Hag ini menuju ke Stadion Dalus untuk bertarung dengan Benfica di leg pertama ini sebelum mereka menjamu Benfica di leg kedua. Ajax menjadi juara grup C, ya, tidak terkalahkan dalam 6 laga mereka, ya, menyapu bersih semua pertandingan. Mereka menjadi salah satu di antara 3 tim yang sangat gemilang, sangat mengesankan tampil di fase grup UCL musim ini. 2 tim lainnya adalah Liverpool yang juga tidak terkalahkan di grup B dan Bayern Munchen yang tampil juga luar biasa di grup E dengan semua tidak terkalahkan. Bahkan kalau bicara soal Ajax, ya, dalam 6 pertandingan mereka bisa mencetak 20 gol dan hanya kemasukan 5 gol. Mereka hanya kalah dari Bayern Munchen yang mencetak 22 gol di fase grup. Nah, sekarang pasukan Ten Hag ini menuju mendapatkan undian yang menurut saya ini empuk, ya. Walaupun Benfica itu tim yang kuat, tapi Benfica dihajar habis oleh Bayern Munchen, tidak berdaya dalam 2 pertandingan. Sementara Ajax menghajar klub Portugal lainnya. Sporting juga tidak berdaya, bahkan dengan 9 gol dalam 2 pertandingan, ya, home and away, ya. Baik bermain di Lisbon dengan 5 gol dan bermain di Amsterdam dengan 4 gol. Jadi memang ini tim sangat kuat. Dan Ajax saat ini sedang memimpin klasemen di Eredivisie, ya, divisi utama di Belanda. Mereka unggul 5 poin di atas saingan terberat mereka, PSV Eindhoven. Namun 3 pekan lalu, ya, mereka menghajar PSV Eindhoven, bahkan bermain di Eindhoven dengan 2-1. Ajax berangkat menuju ke Dalus ini dengan rasa percaya diri yang tinggi. Kenapa? Karena bagi Sebastian Haller dan kawan-kawan, mereka itu dalam 7 pertandingan di Eredivisie itu tidak pernah kalah, ya. Sejak mereka tumbang lawan AS Alkmaar pada awal Desember tahun lalu, mereka kesininya tidak kalah. Bahkan dalam 10 pertandingan di semua kompetisi, mereka itu tidak kalah. Nah, kalau bicara di Eredivisie, dari 7 pertandingan yang mereka tidak kalah itu, 6 diantaranya mereka clean sheet. Satu-satunya gol yang bersarang di gawang mereka yaitu ketika melawan PSV di mana mereka menang. Ini tim muda yang saya rasa bisa tampil luar biasa sepanjang di UCL musim ini. Karena tim muda yang dimiliki oleh Erik ten Hag ini banyak diincar oleh klub-klub besar. Katakan di sana masih ada Anthony, pemain Brasil yang bagus, Anthony Dos Santos yang sudah membuat 7 gol di Eredivisie. Ini pelapis yang sangat kuat, ya. Dia selalu mendampingi pencetak gol terbanyak di Ajax Amsterdam, ya, Sebastian Haller, pemain asal Pantai Gading yang bahkan menjadi top skor di UCL saat ini untuk sementara. 10 gol, 1 gol di atas Robert Lewandowski, 2 gol di atas Mo Salah. Ini pemain bagus. Kalau di Eredivisie 17 gol, 16 gol dengan 16 assist. Jadi dia 2 ajang dia berada di atas. Nah, ini berbahaya. Kalau bicara dengan Benfica, saya pikir dia bisa menjadi momok yang menjadi hantu di kotak penalti yang selalu mengerikan buat pertahanan dan
gawang lawan, termasuk Benfica. Karena itu kan sudah diperlihatkan oleh Ajax ketika mereka bermain di fase grup, dihajar semua kan, bukan saja Sporting, bahkan salah satu jagoan Jerman Borussia Dortmund dengan Erling Haalandnya itu nggak berdaya melawan mereka. Kemudian bagaimana mereka mengalahkan Besiktas 2 kali. Ini tim yang bagus, berpotensi. Saya menginginkan Ajax itu ada di babak 8 besar atau di perempat final. Sehingga dengan siapapun dia akan diundi untuk berhadapan, kita akan nantikan karena ini tim yang bagus. Saya sudah katakan ini tim muda. Dan Ryan Gravenberch di sektor tengah mendampingi Alvarez ya, pemain Meksiko. Ya, mereka punya pemain pengalaman juga, David Klaassen yang ada di sana. Ini tim yang bagus. Ada Steven Berghuis ya, yang ada di lini tengah. Mereka masih punya Dusan Tadic ya, yang datang dari Soton, jadi bagus bermain di Ajax. Tadic juga sudah membuat 7 gol di Eredivisie. Jadi lini depan dari pasukan Ten Hag ini semua adalah pencetak gol ulung ya, terutama di Eredivisie. Dan saya sudah katakan bahwa mereka punya Haller, punya Anthony, ya, punya Dusan Tadic. Ini sangat bagus. Di belakang 4 back mereka juga oke. Ya. Mazraoui, back kanan dari Maroko ini juga yang banyak diincar klub-klub besar, sudah membuat 5 gol. Ya. Kemarin melawan Willian di akhir pekan, dia mencetak gol satu-satunya ketika mereka bisa menang. Ya. Kemudian ada Timber, ya, Jurrien Timber. Di tengah bagus, mereka masih punya anak muda Persius yang baik ya. Kemudian ada Martinez, pemain Argentina. Tagliafico, pemain dari Argentina juga, bermain di posisi bek kiri. Daley Blind ya. Ini pemain-pemain yang baik kalau bisa dikatakan yang dimiliki oleh Ajax Amsterdam. Dan mereka selalu mengusung permainan dengan sepak bola menyerang, attacking football. Karena kita tahu bersama kan Belanda ini tidak pernah mengenal dengan bermain bertahan, menunggu ya. Mereka mau kalah menang tetap bermain dengan terbuka, agresif, sangat efektif dalam mencetak gol. Dan itu tercermin di Ajax Amsterdam dan juga sampai di tim nasional Belanda. Dan banyak pemain-pemain Ajax yang dipanggil untuk bermain di tim nasional. Ya. Ya, kita tahu bersama bahwa ini banyak menelurkan pemain-pemain hebat ya. Frankie De Jong yang sekarang ada di Barca juga jebolan di Ajax Amsterdam ya, sangat baik sekali. Kemudian Donny van de Beek yang walaupun tidak berkembang, tidak mendapat jam bermain di Manchester United dan sekarang dipinjamkan ke Everton, juga pemain yang bagus. Sebelumnya ada Hakim Ziyech ya, yang menjadi andalan sekarang di The Blues Chelsea. Semua adalah pemain jebolan-jebolan dari Ajax Amsterdam. Mereka terakhir menjadi juara di Liga Champions itu tahun 94-95. Ketika mereka masih ditangani oleh Louis van Gaal, mereka mengalahkan AC Milan di final. Berlangsung di Stadion Ernst Happel ya, di kota Wina, 24 Mei saat itu di 2095, di tahun 95. Dan mereka menang 1-0 lewat gol Patrick Kluivert. Kluivert datang dari bangku cadangan ya, masuk menggantikan Jari Litmanen saat itu, pemain hebat juga yang ada di Ajax, dan dia bisa membuat gol 5 menit sebelum pertandingan berakhir untuk mengalahkan Milan yang masih dipegang oleh Fabio Capello. Milan saat itu hebat, ada Paolo Maldini, Costa Curta, Franco Baresi, Roberto Donadoni, banyak pemain-pemain top yang ada. Namun Ajax juga dengan generasi emas memang saat itu, Edwin van der Sar, Frank Rijkaard yang ada di sana, ada De Boer bersaudara, Mark Overmars. Ini pemain-pemain yang saya pikir yang terbaik yang saat itu dimiliki oleh Louis van Gaal. Nah, setelah 95 itu mereka tidak pernah lagi untuk bisa menjadi juara di UCL karena pada musim kemarin mereka itu tersisi ya di grup, karena di situ ada Liverpool dan Atalanta selain Michelin, dan mereka berada di posisi ketiga sehingga tidak bisa lolos ke babak selanjutnya. Namun sekarang mereka sudah tampil memperlihatkan penampilan yang luar biasa di fase grup, tidak terkalahkan ya. Dan sekarang mereka ada di 16 besar. Saya meyakini bahwa Ajax ini bisa mengatasi Benfica. Ya, apapun itu. Ya. Mereka bisa dengan permainan menyerang yang oke, yang sangat-sangat mengesankan. Mereka bisa menang sama seperti ketika mereka mengalahkan Sporting Lisbon. Tim juga kuat yang ada di Portugal. Bahkan dengan 5 gol saat itu. Ketika mereka bertarung di José Alvalade Stadion. Dan sekarang dengan Benfica.
ya, dengan kemampuan kecepatan pemain-pemain Ajax dalam perpindahan bola, bagaimana mereka bisa bermain, semua bisa bagus dalam memegang bola. Lini tengah dan lini depan itu sangat kuat, bukan saja dalam menyerang, dalam intensitas serangan atau pressing mereka yang sangat kuat. Namun semua ini bernaluri besar untuk bisa mencetak gol. Hampir rata-rata 11 pemain mereka yang selalu ditampilkan oleh Erik ten Hag ini itu sudah mencetak gol di Eredivisie. Jadi ini luar biasa. Dan kita tahu bersama bahwa Ten Hag ini salah satu pelatih juga yang digadang-gadang diincar oleh Manchester United pada musim depan untuk menggantikan posisi dari Ralf Rangnick yang hanya dikontrak 6 bulan. Nah, kalau Ten Hag datang ini menjadi, saya pikir, suatu hal yang bagus bagi Manchester United, walaupun memang ada nama lain seperti Mauricio Pochettino. Kita akan nantikan bagaimana gebrakan Ajax di UCL musim ini, terutama menunggu pertandingan di Kamis dini hari di saat mereka bertandang ke Dalus, markasnya Benfica. Sampai di sini pembicaraan saya dengan kuda hitam Ajax Amsterdam. Cap.